Disinilah tempat sumber air untuk nyiram semangka. Karena sekarang tuh musim semangka dan mulai susah air, jadi kolamnya didalemin supaya sumber airnya lebih deras. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Sebelum ke ladang, di sini temenin aku untuk nyapu lantai. Kegiatan emak-emak setiap pagi pasti tidak jauh dari sapu, baju, dan juga wajan. Ada yang sama nggak sih guys? Kalau belum nyapu lantai itu kayak ada PR, rasanya tuh belum bebas aja. Tapi kalau udah nyapu lantai itu rasanya udah lega, walaupun pekerjaan lain belum juga kepegang. Dan aku kalau nyapu lantai di pagi hari itu bisa 30 sampai 40 menit. Karena satu rumah ini aku bagi dua sisi. Aku nyapu bagian belakang, sedangkan Mbak Ipar nyapu bagian depan. Tapi kadang kita juga bergantian, aku depan, Mbak Ipar yang nyapu belakang. Karena lantai rumahku ini yang lumayan luas, jadi memakan tenaga untuk nyapu setiap hari. Maka dari itu jujur aku tuh nyapu lantainya sehari sekali, yaitu di pagi hari aja. Kalau mau disapu sehari 2 kali kayaknya aku nggak sanggup guys. Selain lantainya yang luas, lantainya juga kasar. Jadi kalau nyapu harus menggunakan tenaga ekstra. Oke, videonya aku lanjut di sore hari. Jadi hari ini Pak suami tuh ngedalemin kolam supaya sumber airnya tuh lebih deras, yaitu menggunakan alat berat sapator. Nah, di sini anakku tuh naik sapator padahal dia tuh takut. Tapi kalau di rumah sukanya mainan sapator. Mungkin karena ini sapatornya kelihatan besar kali ya. Oke, di sini aku mau sepil kolamnya. Nah, yang aku liatin di kamera tadi itu kolamnya tetangga. Sedangkan ini aku mau menuju kolam Pak suami. Nah, ini guys, aku sepil kolamnya tetangga dulu. Dulu suami juga ngambil air di situ. Tapi karena kemarau dan airnya nggak cukup, jadi suamiku gali kolam lagi. Dan ini sebenarnya itu lahannya saudara. Tapi alhamdulillahnya Pak suami minta izin untuk bikin kolam di sini tuh dibolehin. Jadi lumayan kan, ada sumber mata air lagi. Kalian tahu sendiri sekarang musim kemarau, nyari air tuh susah banget guys. Karena kemarin kolam ini tuh buat nyiram semangka airnya kurang. Jadi itulah alasan kenapa kolam ini mau didalemin lagi. Nah, rencana sore ini kita tuh mau lihat sapator, tapi ternyata pas kita sampai sapatornya belum kerja. Dan ini mau buat bikin jalan dulu. Karena gali kolamnya ini nunggu airnya habis. Kebetulan airnya tuh udah disedot dari tadi tapi belum habis-habis juga. Aku cuma ubah 3 kebiasaan ini, hasilnya konten ramai dan view naik drastis. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Temenin aku nyapu-nyapu lagi dengan sapu garuk andalan dan juga kesayangan aku ini. Sebenarnya aku tuh udah mandi guys, tapi berhubung lihat halaman belakang rumah tuh kotor, jadi aku sapu sekalian buat bikin ide konten. Lumayan kan halamannya jadi bersih, dan aku juga punya stok konten. Nah, kembali ke pembahasan awal video, ubah 3 kebiasaan ini supaya hasil kontenmu tuh ramai dan viewnya naik drastis. Dulu aku kira kalau mau konten rame itu harus punya banyak followers dulu. Makanya setiap uploadanku selalu berharap dilihat sama semua orang yang udah follow aku. Tapi ternyata kalau cuma muter di followers sendiri, konten kita bakal susah berkembang. Dan sejak itu aku mulai ubah cara bikin kontennya. Mau tahu apa yang aku ubah? Simak ini sampai habis ya. Pertama, aku berhenti bikin opening yang terlalu lama atau bertele-tele. Karena orang sekarang tuh mutusin lanjut nonton atau skip itu cuma dalam beberapa detik. Jadi aku selalu ngomong inti di awal biar bikin orang penasaran dari kalimat pertama. Nah, untuk yang kedua, aku belajar bikin konten yang relevan, bukan cuma tentang apa yang aku suka tapi apa yang sering orang rasain. Karena orang lebih gampang berhenti scrolling kalau mereka ngerasa ini aku banget nih. Kalian maksud kan sama apa yang aku katakan? Dan untuk yang terakhir, aku selalu konsisten posting, bukan karena setiap konten langsung viral ya, tapi karena algoritma butuh waktu buat kenal sama akun kita. Karena kadang satu video kecil yang kita anggap biasa aja justru jadi jalan konten kita mulai masuk ke beranda orang lain. Dari situ pelan-pelan view mulai datang, bahkan banyak dari luar followers. Komentar pun mulai muncul dari orang-orang asing. Dan aku sadar ternyata konten itu bukan soal siapa yang kenal kita, tapi soal apakah konten kita cukup menarik buat bikin orang berhenti scrolling. Aku share sesuai pengalaman aku ya guys. Buat kalian para pemula, yuk tetap semangat, karena semua konten kreator suhu juga pernah berada di posisi pemula. Jadi jangan sampai view sedikit malah bikin semangat kalian jadi turun. Justru kalau view sedikit, maka perbanyaklah rasa semangat supaya konten kita berkembang. Ras terkuat di mata bumi ini adalah seorang ibu yang sudah lelah mengurus anak, mengurus keluarga, dan juga mengurus rumah, tapi masih nekat juga bekerja di ladang. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Jadi sore ini aku sama anakku tuh nyusul Pak suami ke ladang. Kebetulan di ladang tuh ada para ibu-ibu dan juga bapak-bapak lagi bekerja. Pas aku sampai tadi mereka tuh lagi istirahat, tapi sekarang udah berangkat
berangkat lagi. Orang kerja di sini tuh kalau siang berangkat 1:30 dan pulang tuh 4:30 sore. Nah sebenarnya aku tuh pengen ikut ke lokasi, tapi kok kasihan lihat anakku kalau kepanasan. Karena tahu sendiri kan cuaca sekarang tuh bener-bener panas. Lihat kan guys, anakku tuh happy banget kalau diajak ke ladang. Dan anakku tuh ngeyel mau nyusul ayahnya ke lokasi. Jadi daripada jalan capek, aku ajak anakku nyusul ayahnya pakai motor. Nah kebetulan semangka suamiku tuh lagi dalam proses penjambangan. Aku nggak tahu ya guys kalau di tempat kalian tuh nyebutnya apa, tapi kalau di sini namanya tuh jambang. Alhamdulillah jambangan pak suami tuh seger-seger dan pada kelihatan sehat. Nah jadi suamiku tuh lagi ngerjain orang buat masang mulsa. Karena di sini nyari pekerja laki-laki tuh susah. Jadi para ibu-ibu itu aku paksa dan aku mintain tolong buat masangin mulsa. Kalau katanya sih ini baru pertama kali mereka masang mulsa guys. Yang awalnya para ibu-ibu itu bilang kalau nggak bisa karena pekerjaan kalau pakai cangkul itu berat kan. Ternyata pas dicoba mereka tuh bisa guys. Ini nih yang aku sebut trust terkuat di dunia. Karena mereka tuh udah capek ngurus rumah, beres-beres, masak, ngurus anak, ngurus suami, tapi masih ikut kerja di ladang. Dan nanti pas pulang masih mikirin nanti malam mau masak apa. Kadang aku aja yang cuman di rumah, cuman beres-beres, masak, dan ngurus anak, udah sering ngeluh capek sama pak suami. Kadang rasanya tuh insecure banget guys. Nah karena pak suami tadi tuh belum sempet istirahat, dan kasihan lihat anakku tuh kepanasan, karena anakku tuh maunya ikut ayahnya terus. Jadi sama ayahnya diajak neduh ke gubuk. Sambil neduh di gubuk kita tuh sambil ngemilin kacang garing. Rasanya tuh syadu banget guys. Walaupun hidup sederhana, pekerjaan pak suami cuman petani, tapi alhamdulillah setiap hari kita bisa ngumpul, bisa berbagi cerita hari ini, dan bisa ngurus anak bareng-bareng. Nah karena aku ngerasa videoku udah terlalu panjang, untuk sementara sampai di sini dulu guys. Karena pak suami juga mau nyusulin orang kerja. Jadi aku sama anakku mau pulang dulu guys. Bye bye.